Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Perkenalkan, nama saya Anita dari jurusan Pendidikan Guru PAUD Universitas Negeri Makassar. Oke, untuk hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang pendidikan neuroscience. Ada yang tahu apa sih itu neuroscience? Neuroscience adalah sebelum menjawab apa itu neuroscience, ada baiknya kalau kita pahami dulu tentang pendidikan neuroscience. Pendidikan mengandung makna bahwa manusia menjadi makhluk yang terbimbing di samping sebagai kekurangan di mana dituntut untuk senantiasa belajar dan mengajarkan kebaikan dalam kehidupan dengan lautan ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Pendidikan mengandung makna bahwa manusia menjadi makhluk yang terbimbing di samping sebagai kekurangan di mana dituntut untuk senantiasa belajar dan mengajarkan kebaikan dalam kehidupan dengan lautan ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Konsepsi belajar dalam pendidikan adalah tahu dan paham terhadap apa yang ada bahkan yang tak terlihat. Selama ini, otak sebagai alat berpikir manusia dipahami secara biologis semata. Persepsi yang banyak dipahami sebagian besar orang adalah bahwa perilaku manusia terlahir karena dua dorongan, yakni otak yang memproduksi akal dan hati yang mempresentasikan perasaan. Otak dianggap sebagai sesuatu yang nyata, sedangkan hati disebut sebagai yang terpendam. Sebagaimana kehidupan yang tak abadi, maka manusia dalam belajar pun terus berubah dalam revolusi dan inovasi. Salah satunya adalah inovasi yang bernama neuroscience. Istilah ini masih relatif barang awam dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Pun jika diketahui keberadaannya masih dikenal sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Penemuan mutakhir dalam neuroscience semakin membuktikan bahwa bagian-bagian tertentu otak bertanggung jawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan manusia. Neuroscience itu merupakan ilmu pengetahuan yang penting dan sangat bermanfaat untuk bidang terutama yang berhubungan dengan manusia dan teknologi. Ini sampai ke masyarakat luas. Otak itu merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sebenarnya ada apa sih dengan otak? Ada sebuah kalimat yang saya baca. Setiap manusia pasti memiliki otak. Tapi bukan suatu kepastian bahwa manusia paham akan keberadaan otaknya. Otak adalah salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang memengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Begitulah betapa pentingnya otak dalam sistem tubuh manusia, sehingga perlu dipahami meski hanya berupa konsep dasarnya saja, yang setidaknya dapat memberikan suatu wawasan mengenai otak. Selanjutnya, membudayakan neuroscience dan meneuroscience-kan budaya. Dalam sebuah artikel yang berjudul Manfaat Belajar dengan Konsep Neuroscience dalam Mendidik Anak Generasi Alpha, ditulis oleh Sigma Innovation, Senin tanggal 22 April tahun 2019. Dikatakan bahwa ketika anak berusia 3 tahun, sel otaknya telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi atau sinapsis. 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan yang ada di sel otak orang dewasa. Saat orang tua memberikan rangsangan atau stimulus pada anak, sambungan baru terbentuk di otaknya, bahkan memperkuat sambungan yang telah ada. Inilah mengapa peranan orang tua dibutuhkan di masa keemasan anak. Orang tua dapat mengenali kecerdasan atau kemampuan apa yang menonjol pada anak, sehingga anak bisa diarahkan untuk menggali serta mensyukuri bakatnya tersebut. Kelak apabila dia berminat, bisa menjadi profesi
tepat baginya di masa depan. Setiap anak dianugerahi kecerdasan berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai fitrahnya. Namun, orang tua dapat memperkenalkan beragam hal yang perlu anak ketahui dan eksplorasi sejak usia dini. Neuroscience di dunia akademik. Mengingat arti pentingnya eksistensi neuroscience ini, maka kurang lebih 10 tahun terakhir mulai dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi khususnya di lembaga keguruan sebagai bahan untuk memperkenalkan dan memahami ilmu neuroscience bagi calon guru. Pada perkembangan dekade terakhir, neuroscience sudah menjadi bagian dari kurikulum dalam pendidikan terutama yang terkait dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Hal ini tentu mempercepat arus pemikiran tentang neuroscience, khususnya bagi mahasiswa pendidikan yang berorientasi menjadi tenaga kependidikan. Perkembangan neuroscience sebagai salah satu wujud kesadaran sebagai paradigma baru dalam dunia pendidikan. Sebab selama ini hanya menjadi kajian di Fakultas Kedokteran, terutama yang terkait dengan neuron seperti psikiatri, neurologi, neuroanatomi, dan patologi. Hal ini bisa dilihat dalam masih kurangnya referensi bagi mahasiswa untuk mengkaji lebih jauh tentang neuroscience ini. Adapun ruang lingkup kajian buku neuroscience yang berjudul Menjiwai Sistem dan Saraf dan Otak. Ini terdiri dari beberapa kajian berupa yang pertama, konsep neuroscience. Yang kedua, sejarah perkembangan neuroscience. Yang ketiga, otak sebagai pusat saraf. Yang keempat, tumbuh kembang otak. Yang kelima, anatomi dan fisiologi otak. Yang keenam, transmisi otak. Yang ketujuh, memori dan kapasitas otak. Yang kedelapan, hemisfer otak. Yang kesembilan, fakta dan mitos otak. Yang kesepuluh, kajian otak pria dan otak wanita. Yang kesebelas, kebiasaan yang merusak otak. Yang kedua belas, kelainan saraf dan otak. Selanjutnya, jenis pemeriksaan saraf dan otak, nutrisi bagi otak, pembelajaran ramah otak, dan yang terakhir pengasuhan berbasis otak. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pendidikan neuroscience. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang neuroscience, silahkan saksikan video selanjutnya. Selamat menyaksikan.